Musferotan Najia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, video kali ini saya ingin bercerita dengan 4 hewan yang dihidupkan kembali oleh Allah di dalam surga. Apa saja? Tahu kan? Udah tahu Waji? Ya pastinya tahu. Yang tahu. Tapi siapa tahu ada yang belum tahu ya. Kita ingat kembali apa saja hewan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hewan bumi ya, hewan dunia maksudnya. Yang pertama adalah anjing kitmir. Anjing Ashabul Kahfi ya, Ashabul Kahfi yang lari dari kejaran Raja Lalim pada saat itu, kalau nggak salah namanya Raja Dikyanus. Dikejar, ingin dibunuh, akhirnya mereka sampailah ke gunung yang namanya Dinjalus. Masuk ke dalam goa, di situ ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun hitungan Samsiah insya Allah, atau 309 tahun hitungan Komariah. Ditidurkan oleh Allah selama 300 atau 309 tahun. Kalau umpamanya teman-teman pada suatu hari datang ke sana, atau ada yang pernah ke sana, biasanya rombongan kami kalau berangkat dari Cengkareng sana ya, ke Jordan dulu. Dari Jordan baru naik bis ke Palestina, kurang lebih 6 sampai 7 jam. Di tengah perjalanan itu ada satu situs goa Ashabul Kahfi. Masih seperti zaman dulu, goanya kecil, kita masuk nunduk ya. Tapi di sebelahnya oleh pemerintah setempat dibuatkan satu masjid megah, besar sekali, luas. Mudah-mudahan teman-teman bisa ke sana, bisa melihat sendiri, napak tilas cerita tentang goa Ashabul Kahfi. Hewan yang kedua adalah domba, dombanya Nabi Ibrahim. Teman-teman ini pasti sudah ngelotok ya. Itulah asbabul nuzulnya kenapa kita diperintah menyembelih korban pada hari raya haji. Ceritanya dimulai dari Nabi Ibrahim. Pada suatu hari bermimpi beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Kurang lebih usia 12 tahun. Awalnya tidak percaya. Tapi ternyata besoknya bermimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya diceritakan kepada Nabi Ismail bahwa Allah mau memerintah dia untuk menyembelih. Nah, Allah qadar kedua orang pilihan ini adalah orang-orang faham. Ismail menjawab, kalau memang ini perintah Allah, tidak masalah, monggo saja untuk disembelih saya. Akhirnya mereka berdua menuju satu tempat, kalau sekarang terkenal dengan nama Jabal Korban. Di tengah jalan diganggu oleh iblis, setan. Di tempat yang pertama dibuat peringatan menjadi jumroh pula. Di situ digoda oleh setan, untuk apa engkau kok yakin percaya itu perintah dari Allah untuk membunuh anaknya sendiri? Menggoda hatinya Nabi Ibrahim agar tidak mantap untuk menyembelih anaknya. Oleh Nabi Ibrahim dilempar, akhirnya sekarang menjadi peringatan jumrah ulang. Jalan lagi beliau sampai di tengah-tengah. Begitu pula digoda oleh setan, dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim. Jadilah jumrah wusta. Jalan lagi beliau berdua, akhirnya sampai di satu tempat yang mendekati Jabal Korban. Terakhir godaan setan iblis juga dilempar oleh Nabi Ibrahim. Untuk kenangannya jadilah jumrah Aqabah. Ini 3 ritual seperti ini insya Allah akan dikerjakan, dilakukan oleh mereka-mereka yang berangkat haji. Sampailah di Jabal Korban, ketika Nabi Ibrahim ingin menebas lehernya Ismail kecil, oleh Allah diganti dengan seekor domba. Makanya domba ini oleh Allah dihidupkan kembali di dalam surga. Yang ketiga, ontanya Nabi Solih ya. Nabi Solih pada saat itu tidak dipercaya oleh kaumnya bahwa beliau adalah seorang rasul, seorang nabi. Kalau memang engkau seorang nabi, coba tunjukkan kepada kami mukjizat yang diberikan oleh Allah. Nabi Solih berdoa,
Oleh Allah dikeluarkan seekor onta. Seekor onta dari batu yang lebarnya panjangnya 150 meter. Bayangkan, onta sebesar sepanjang 150 meter. Tapi tetap saja kodarnya memang tidak mau iman, tetap jadi orang kafir. Akhirnya ontanya Nabi Solih itu dibunuh rame-rame oleh mereka, dimakan oleh kurang lebih 1.500 umat di situ, umat kafir di situ, 1.500 orang. Maaf teman-teman, kurang lebih, bukan 150 meter, kurang lebih 30 meter ontanya, 150 kepanjangan, kurang lebih 30 meter, saya baru ingat. Yang 1.500 itu umat yang memakan ontanya Nabi Soleh. Ini pun itu dibangkitkan oleh Allah di dalam surga. Yang keempat, ikan Nabi Yunus. Nabi Yunus sama dengan nabi-nabi yang lain, amar ma'ruf pada umatnya. Pasti awalnya ngeyel. Pada suatu hari dikejar-kejar Nabi Yunus, punya prasangka jelek. Dipikir beliau ingin dihakimi, ingin dibunuh, akhirnya lari ke pinggir pantai. Naiklah ke sebuah perahu. Padahal umatnya ingin insaf pada saat itu. Nah, perahu ini sudah syarat dengan penumpang. Ya, terjadi badai topan, akhirnya semua barang-barang bawaan dilempar ke laut, tapi masih saja oleng. Akhirnya diadakan undian siapa yang akan dilempar ke dalam laut. Undian pertama yang keluar namanya Nabi Yunus. Undian kedua keluar pula nama beliau. Sampai undian ketiga keluar juga nama Nabi Yunus. Akhirnya mau tidak mau Nabi Yunus menyeburkan diri ke dalam laut. Dimakan oleh ikan, karena namanya ikan danut, ya. Akhirnya diselamatkan. Nah, keempat hewan inilah nanti, hewan dunia inilah nanti akan dihidupkan oleh Allah di dalam surga. Percaya teman-teman? Harus percaya. Ini bukan dongeng rakyat, tapi cerita di dalam hadis. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum